Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini, Minggu yang kudus, Minggu yang mengingatkan kita senantiasa saling memaafkan, saling mengampuni, dan tidak membalaskan kejahatan dan kejahatan mana unaku menghumi. Baik, saudaraku yang kami kasihi, sebelum kita tiba pada firman Tuhan atau khotbah minggu hari ini, ada baiknya kita berserah diri kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Mari saat teduh. Saudaraku, teruslah engkau memuji nama Tuhan. Selagi masih ada waktu kesempatan diberikan kepada kita, tetaplah memuji, bersembah sujud, mempermuliakan namanya di dalam kehidupan kita bersama-sama. Baiklah, kita akan segera mempersiapkan diri menerima firman Tuhan, dan kita akan dihantar sebuah pujian bagaimana kita harus berserah diri pada Tuhan. Dan di tengah-tengah gereja Huria Nabadia Ima Ujahata lahu pasanga doh memuji bana barhiti ede Huriana kuhaulong yami.
dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita dengarkan firman Tuhan, khotbah minggu, manang jamita minggu sadarion. Ima di minggu pasak pulimahon dung Trinitatis, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal 4 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 4 1 sampai 5 demikian dituliskan di sana. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahlah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya juga kami sampaikan selamat bagi saudara-saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan saat ini. Tuhan memberkati dan teruslah bersukacita di dalam Tuhan. Dan bagi saudaraku yang masih terhimpit dengan pergumulan, desakan-desakan hidup, bahkan sakit penyakit yang belum sembuh, percayalah pada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan saudaraku. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adakah suatu catatan yang saudara kumpulkan selama ini tentang kalimat yang satu ini? Apakah pernah saudara mencatat dari seluruh sahabatmu atau orang-orang yang engkau kenal, bahkan keluargamu, keluarga orang lain yang pernah kau bersahabat dengannya, tidak ada kau temukan yang tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa? Apakah semua yang kau kenal tersebut baik-baik? Mereka tidak pernah bercampur dengan dosa-dosa dunia? Ataukah orang-orang yang di sekitarmu selalu dekat sama Tuhan, orang-orang yang beribadah, setia pada Kristus, dan selalu hidup dalam kasih? Puji nama Tuhan jika hal itu terjadi. Tapi bagaimanakah dengan orang-orang yang selalu terlihat atau perangainya, wataknya, sikapnya selalu berlumur dengan dosa, kejahatan, kemunafikan, kesombongan, dan tidak takut pada Tuhan? Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang selalu mempersalahkan orang,
membenarkan diri, dan selalu menghukumi orang-orang di sekitar. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang yang selalu menganggap dirinya benar dan tidak pernah jatuh dalam sebuah kekurangan atau kesalahan? Apakah saudara pernah mendengar kalimat ini? Bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Dan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Rom, pasal 3 ayat 23, jelas dikatakan, semua orang telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Semua orang telah melakukan kejahatan, pemberontakan, bahkan sering meninggalkan Tuhan. Paulus dalam perjalanan pelayanan penginjilan, khususnya daerah Asia Kecil, selalu menasihatkan harus sujud, takut, setia pada Kristus, dan jangan sekali-sekali manusia congkak, egois, atau mengandalkan pikiran maupun kepintaran ataupun pengetahuan. Manusia harus merendahkan diri hadap Tuhan, dan semua lidah harus mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Raja dari segala-galanya. Kali ini dalam khotbah Minggu ke-15 setelah Trinitatis, sebuah tema di gereja HKBP khususnya menandaskan jangan engkau menghakimi, hunakku menguhumi, daktikim dan hakmu menguhumi, alai debatado napunasa hak lahu menguhumi. Kita manusia hanyalah pelaku atau yang melakukan suruhan perintah Tuhan, dan jangan kita menghakimi siapapun di dunia ini, dan jangan semena-mena kepada orang-orang lemah tak berdaya, orang miskin, tak punya apa-apa, yatim piatu, para janda-janda. Hendaklah engkau malah menolong mereka satu persatu. Kita tidak boleh melakukan kekejian, permusuhan, penindasan, maupun penghukuman atau penghakiman, menjudge. Karena kita tidak tahu sebetulnya siapakah yang salah, siapakah yang benar. Karena sampai sekarang manusia cenderung untuk membenarkan diri dan mempersalahkan yang lain. Saudaraku, Paulus mengajak Aquila dan Priscilla untuk menjumpai seseorang yang bisa temannya di dalam memberitakan Injil dan tugas-tugas mewartakan kerajaan Allah. Dan akhirnya mereka berjumpa dengan Apolos, tepatnya di kota kecil Efesus. Bahagia sekali perjumpaan itu. Dan saat itu Paulus akan berlayar menuju Korintus bersama mereka. Walaupun sebenarnya di Efesus dia cukup lama sekali, tapi dia harus juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi Korintus. Dan ternyata Korintus sebuah kota yang syarat dengan permasalahan hidup, perselisihan, pertikaian, bahkan muncul banyak ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat yang mempengaruhi iman orang-orang yang sudah mengenal Kristus.
Hebatnya lagi, orang-orang di sana sering saling menyalahkan, mempersalahkan, bahkan hamba-hamba Tuhan pun dipersalahkan. Mereka juga tidak segan-segan menghukumi atau menghujat. Wah, luar biasa sikap mereka. Tapi Paulus tetap sabar. Paulus tetap mengikuti alur kehidupan mereka. Dan Paulus menandaskan, sesungguhnya kami hamba-hamba Tuhan tidak pernah kami melakukan kesalahan atau dosa-dosa. Sebab kami disuruh dengan hati yang tulus melayani Tuhan dan sesama. Mengapa engkau menghakimiku? Mengapa kalian sesuka hati bagi kami? Para kelompok, tua-tua, ulama, malim, semuanya bercokol pada pendiriannya. Dan mereka malah mempersalahkan terus para hamba-hamba Tuhan tersebut. Tapi Paulus tetap menasihatkan bahwa mereka adalah rekan sekerja Kristus. Dan mereka disuruh Tuhan untuk menyampaikan berita itu. Belum lagi mereka memfitnah mengatakan, betapa lama kali kalian tidak datang ke sini. Kalian biarkan kami. Apa tugas kalian? Mereka hanya mencari kemenangan dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saudaraku, tidak baik menghakimi orang. Unang ni humakkalak ang gusto kas sabi binoto salana. Ate, iri podahon. Unak pinasitong diri, hapi diri binasala. Namasa na perpudiop, ido besiga pasoran. Ay se mengalului hasalado, jolomay. Jala mangalikupi hasalan dan dusana. Jala pasti toko diri na. Alay halak merdosa marsalado. Tuduhan-tuduhan selalu menjamur, menusuk jantung hati. Dan akhirnya sering terjadi hukum yang membelot. Yang salah dibenarkan, yang benar dipersalahkan. Tapi Kristus tidak mau demikian. Kristus mau hukum yang adil dimanapun. Sehingga di gereja itu pun ada namanya hukum gereja, tata gereja. Bagaimana kita hidup di dalam hukum dan ketaatan. Saudaraku, mari semuanya jemaat Tuhan saling mengasihi, saling menutupi kesalahan dan kelemahan. Ingatlah, tidak ada yang sempurna. Hanya Kristus yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, tetaplah menyatu dalam Tuhan. Dan Tuhan beserta saudaraku. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami bersama-sama. Dan kami siap menebarkannya ke seluruh dunia. Biarlah kami Tuhan saling mengampuni di mana terdapat kekurangan kelemahan. Dan tidak kami saling menghujat, apalagi menghakimi. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.